Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bercerita tentang Perang Malazgirt. Seluruh dunia muslim pada tanggal 26 Agustus khususnya Turki itu selalu memperingati kemenangan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan atas Romawi Timur atau Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Roman Diogen atau Romanus IV dalam pertempuran Manzikert atau Malazgirt yang terletak di dekat Manzikert, dahulu Manzikert sekarang menjadi Malazgirt, di wilayah Anatolia, Turki Timur. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1071 Masehi, dan kemenangan ini diperingati setiap tahun karena banyak sejarawan Turki menganggap bahwa dalam pertempuran ini adalah awal dari penaklukan wilayah Anatolia dan transformasinya menjadi tanah air permanen bangsa Turki. Jadi, setelah terjadinya pertempuran ini, banyak orang Turki yang mulai menetap di beberapa daerah Anatolia. Oleh karena itu, pertempuran ini juga disebut sebagai pembuka bagi bangsa Turki di Anatolia. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang pertempuran Malazgirt, kita bahas terlebih dahulu profil dari Sultan Alp Arslan dan Kaisar Roman Diogen. Nah, berikut biografi dari Sultan Alp Arslan. Nama aslinya yaitu Sultan Muhammad bin Dawud Chagri. Beliau putra dari Dawud Chagri. Sultan Alp Arslan mendapat julukan tersebut yang artinya singa yang gagah berani. Dan sebelum menjadi seorang sultan, beliau adalah seorang gubernur di Khurasan menggantikan ayahnya Chagri Bek pada tahun 1059 Masehi. Kemudian pada tahun 1064 Masehi, Alp Arslan naik tahta menjadi Sultan Seljuk, menggantikan pamannya Tugrul Bey yang wafat. Dalam masa kepemimpinannya sekitar kurang lebih 9 tahun, beliau berhasil membawa Kesultanan Seljuk ke masa gemilang. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berani, memiliki kecakapan dan keterampilan dalam berperang, serta dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, dermawan, dan penuh belas kasihan kepada rakyat dan orang-orang fakir. Yang selanjutnya yaitu ada profil dari pemimpin pasukan Romawi atau Bizantium, yaitu Romanus IV atau Roman Diogen. Dia adalah seorang bangsawan anggota aristorasi militer Romawi Timur, menjadi kaisar setelah menikahi Ratu Yudika. Masa kepemimpinannya cukup singkat, yaitu dari tahun 1068 sampai dengan 1071 Masehi. Oke teman-teman, itu adalah profil dari dua pemimpin pasukan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ceritanya, yaitu tentang pertempuran Malazgirt. Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Alp Arslan dihadapkan dengan persoalan pengkhianatan diantaranya dari Kutalmis, sepupu ayahnya, dan dari Kavur, pendiri dinasti Kirman. Setelah berhasil menumpas pengkhianatan tersebut, Sultan ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Yunani. Terlebih ia mendengarkan kabar bahwa bangsa Romawi sedang banyak persoalan internal. Menurutnya ini adalah momen yang sangat bagus. Namun sebelum melakukan ekspansi tersebut, beliau ingin menyatukan terlebih dahulu umat Islam yang berada di wilayah kekuasaannya. Beliau ingin juga memberantas dinasti Fatimiyah yang berada di Persia, Syam, dan Mesir. Lalu pada tahun 1064, beliau berhasil menaklukkan Georgia dan Armenia, ibu kota Ani, Armenia waktu itu. Tahun berikutnya, Sultan memimpin pasukannya ke Transokonia. Tahun 1070, ia berhasil mengambil Aleppo kepemilikannya, kemudian mencapai Asia Tengah di Mediterania. Pada tahun 68, ia mulai menyerang daerah Romawi Bizantium. Setelah mendengarkan kabar bahwa bangsa Turki telah masuk wilayah Bizantium dan mengepung wilayah timur Bizantium, Roman Diogen yang baru saja menjadi kaisar berencana ingin menumpaskan Turki dan mengusir dari wilayah Bizantium. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Roman Diogen yaitu pada tahun 1068 Masehi, ia mengumpulkan tentaranya menuju Kaisaria karena ia menerima kabar wilayah tersebut sedang diperangi bangsa Turki. Kemudian pada tahun 1069 Masehi, Romawi berhasil menaklukkan Hierapolis Bambince di Syria. Ternyata pada saat itu Sultan Alp Arslan yang sedang
melawan Kesultanan Fatimiyah melewati wilayah Levant. Sultan Al-Arslan tidak yakin bahwa ia bisa bertarung di dua sisi. Jadi ia akhirnya mengirim utusan ke Bizantium untuk bernegosiasi. Kemudian pada tahun 1071 Masehi, pada saat tentara Seljuk sedang mengepung wilayah Aleppo yang diduduki oleh Fatimiyah, menerima utusan dari Romawi yang tujuannya yaitu ingin memperbarui perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kesepakatan itu, Sultan Al-Arslan kemudian melepas kepungannya atas Edessa dan menyerang kota Aleppo yang diduduki Fatimiyah. Hanya saja Sultan Al-Arslan tidak menyadari bahwa perjanjian itu memang dirancang oleh Romanus untuk mengalihkannya ke selatan. Kini Romanus bebas mengerahkan bala tentaranya untuk merebut kembali benteng-benteng di daerah Armenia sebelum Seljuk dapat menanggapinya. Dalam ekspedisi itu, Romanus ditemani oleh Andronicus Ducas, pesaing politiknya, dengan membawa tentara kurang lebih 30.000 atau 40.000 hingga 70.000 personil yang terdiri dari berbagai etnis seperti Frank, Inggris, Norman, Georgia, Armenia, Bulgaria, dan etnis Turki yang beragama Kristen, dan bagian besar dari mereka yaitu adalah tentara bayaran. Bala tentara dari Romawi ini beristirahat di Sebastia, di tepi Sungai Halus, dan baru sampai Theodosiopolis pada bulan Juni 1071. Di sana, sebagian jenderalnya mengusulkan untuk sekalian masuk ke wilayah Seljuk sebelum Al-Arslan dapat menyadari. Tetapi Nicephorus Brionius mengusulkan untuk bertahan dan memperkuat posisinya. Akhirnya, keputusan yang diambil oleh Kaisar adalah terus maju. Pertimbangan Romanus untuk tetap maju adalah memperkirakan bahwa Sultan Al-Arslan berada di tempat yang jauh atau tidak akan datang. Romans Diogen maju hingga ke Danau Van dengan harapan merebut Manzikert secara cepat, bahkan mungkin sekaligus benteng Khilat. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Sultan Al-Arslan justru sudah sampai di sekitar area tersebut bersama sekutunya yang diperkuat oleh 20.000 kavaleri dari Aleppo dan Mosul. Lebih jauh lagi, pengintai Sultan Al-Arslan sudah mengetahui persis kekuatan serta posisi dari Kaisar Romanos. Sedangkan Kaisar Romanos sendiri sama sekali belum menyadari akan pergerakan dan posisi lawannya. Mengetahui jumlah pasukan Seljuk yang sangat jauh dari pasukan Romawi, yaitu hanya 20.000 pasukan, Sultan Al-Arslan melakukan beberapa strategi diantaranya untuk melemahkan mental dari pasukan Romawi, yaitu dengan melakukan serangan mendadak. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Al-Arslan yaitu serangan mendadak sangat mempengaruhi semangat dari pasukan Romawi, sehingga dalam hal itu Kaisar Roman Diogen memutuskan untuk membunuh tawanan Muslim. Tujuannya yaitu agar membangkitkan kembali semangat tentaranya. Sebelum terjadinya pertempuran, Sultan Al-Arslan juga mengajukan perdamaian. Namun, Romanus yang jumlah pasukannya 2 kali lipat dari tentara Muslim dengan pongah menolaknya. Dan pada tanggal 25 Agustus 1071 Masehi, kedua pasukan sudah berada di Manzikert. Keduanya telah berhadap-hadapan dan siap untuk berperang. Akan tetapi belum ada tanda-tanda untuk memulai berperang. Sampai pada malam hari, keduanya masih berada di posisi yang sama, baik itu dari komandan Muslim yaitu Sultan Al-Arslan dan dari Romawi yaitu Kaisar Roman Diogen, sama sekali belum memerintahkan pasukannya untuk memulai peperangan. Dan kemudian pada keesokan harinya, tanggal 26 Agustus 1071 Masehi, Kaisar Romanos berpikir bahwa pasukan Sultan Al-Arslan tidak akan maju sekarang, mungkin dia akan mundur, tidak berani. Oleh karena itu, Kaisar Roman Diogen memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akan tetapi perkiraan dari Kaisar Roman Diogen itu salah. Di saat pasukan Romawi diperintahkan untuk mundur, pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Al-Arslan diperintahkan untuk maju menyerang. Akan tetapi Sultan Al-Arslan itu tidak memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju menyerang. Beliau hanya memerintahkan sebagian pasukan berkuda untuk menyerang Romawi kemudian mundur kembali.
Dan pasukan dari Bizantium yang terkejut tadi karena serangan mendadak langsung mengejar pasukan Muslim yang mundur itu. Dan ketika pasukan Romanus mengejar dengan penuh semangat, mereka disergap secara tiba-tiba dan dihujani dengan panah. Romanus sangat shock, dan ketika menyadari strategi dari Sultan Alp Arslan ini, dia sudah terlambat. Pasukannya berhasil dipukul mundur dan lari kocar-kacir. Selain itu juga banyak terjadi pengkhianatan di barisan tentara Bizantium, terutama dari para tentara bayaran. Singkat cerita, akhirnya Kaisar Romanus tertawan oleh komandan Muslim, yaitu Sultan Alp Arslan. Dan Kaisar Romanus pun dibawa ke tenda Sultan Alp Arslan. Saat di tenda, Sultan Alp Arslan bertanya kepada Kaisar, "Menurutmu apa yang akan kamu lakukan bila aku yang menjadi tawananmu?" Kaisar Romanus menjawab, "Mungkin aku akan membunuhmu atau menggiringmu dengan penuh kehinaan di jalan-jalan kota Konstantinopel." Sultan Alp Arslan pun membalas, "Hukumanku akan lebih berat daripada itu. Engkau kumaafkan dan kubiarkan kembali." Sultan Alp Arslan memperlakukan Romanus dengan sangat baik dan kembali menawarkan klausul perdamaian yang sama dengan yang ia tawarkan sebelum pertempuran. Romanus ditawan selama 1 pekan, di mana ia diperbolehkan menyantap hidangan di meja Sultan sambil merundingkan klausul perdamaian. Antioch, Edessa, Hierapolis, dan Manzikert diserahkan kepada Seljuk. Hampir seluruh wilayah tengah Anatolia tak disentuh oleh Sultan Alp Arslan, padahal sudah tidak ada lagi kekuatan Bizantium yang mampu mempertahankannya. Bahkan, Romanus bersedia menembus dirinya dengan harga yang sangat mahal, yakni 150.000 dinar. Sultan Alp Arslan juga mensyaratkan 3 hal kepada Romanus. Pertama, semua tawanan Islam yang berada di kerajaan Romawi harus dibebaskan. Kedua, Kaisar Romawi harus sanggup mengirimkan pasukan kepada Sultan kapan saja ia menginginkannya. Ketiga, Kaisar harus menebus dirinya dengan 150.000 dinar atau koin emas. Sultan juga menempatkan Kaisar di suatu camp dan memberikan kebebasan kepadanya untuk tinggal bersama beberapa pasukannya. Kaisar Romawi juga sanggup untuk melakukan perdamaian selama 50 tahun. Dengan dikawal pasukan, Sultan mengirimkan Kaisar Romanus pulang ke negaranya. Sultan juga memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Kaisar, serta memberikannya bekal perjalanan sebanyak 1.000 keping emas dinar untuk kembali ke Konstantinopel dan memerintahkan kepada 2 orang jenderalnya sebagai pendamping, serta 100 orang pasukan berkuda Mamluk sebagai pengawalnya hingga ke Konstantinopel sejauh 4 mil. Ibnu Katsir menerangkan bahwa pasukan yang mengawalnya membawa panji tauhid yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kekalahan ini adalah bencana dan kehancuran besar bagi Bizantium. Jalan menuju Konstantinopel lewat Anatolia telah terbuka dengan lebar. Tragisnya, Kaisar Romanus justru menghadapi kudeta yang dilakukan John Doukas, rival politiknya. Istri Kaisar Romanus dipaksa masuk penjara, sementara ia dipenjara di Sicilia. Setelah berjanji untuk tidak mengklaim kembali tahtanya dari Kaisar Michael VII Doukas, Romanus justru dibutakan matanya, dan pada tanggal 29 Juni 1072, ia meninggal tak lama sesudahnya karena infeksi yang parah akibat pembutaan matanya. Sedikit tambahan, dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa Sultan Alp Arslan pernah merasa gentar ketika melihat pasukan musuh. Kemudian seorang ulama, Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari, menguatkannya dengan berkata, "Sesungguhnya engkau berperang dalam rangka membela agama Allah, yang Allah janjikan untuk menolongnya, dan akan Allah menangkan atas semua agama. Aku berharap semoga Allah telah menuliskan kemenangan ini atas namamu. Maka hadapilah mereka di waktu ketika para khatib Jumat sedang berdoa di atas mimbar, sebab mereka sedang berdoa untuk kemenangan para mujahidin." Kemudian ketika waktu masuk sholat Jumat, sang sultan dengan pakaian putihnya menjadi imam sholat bagi para pasukan muslim. Sebelum memulai peperangan, Sultan Alp Arslan bakar semangat para tentaranya. Sultan Alp Arslan juga memberikan kepada mereka pidato. "Biarkan pakaian putih ini menjadi kain kafanku jika aku meninggal.
Aku ingin menyerang musuh hari ini, hari di mana muslim manapun berada mendoakan kita di masjid-masjid. Jika kita menang, maka cita-cita yang kita inginkan tercapai. Namun, jika kita kalah, kita akan masuk surga sebagai syuhada. Saat ini tidak akan ada sultan yang akan memberikan perintah, juga tidak akan ada prajurit yang menjalankan perintah. Aku akan bertempur di sisi kalian sebagai bagian dari kalian semuanya. Mereka yang ingin bergabung bersamaku, silahkan mengikutiku. Bagi yang tidak ingin bergabung, kalian bisa pergi dengan bebas. Dan kemudian setelah Sultan membakar semangat mereka, Sultan kemudian mengambil busur panah, anak panah, dan pedangnya. Dia kemudian menaiki punggung kudanya dan diikuti oleh para tentaranya.